dimulai diperkenalkan seorang miliarder asal Chennai bernama Rajendran. Perusahaan Rajendran Group bergerak dalam konstruksi pertambangan. Di malam pesta, ia memperkenalkan putra bungsunya bernama Pijay yang baru saja lulus dari Harvard. Harta keluarga tidak lepas dengan namanya ahli waris. Rajendran yang sudah tua, tentu ia akan menentukan siapa ahli waris yang pantas melanjutkan perusahaannya. Rajendran mengatakan jika Pijay ingin menjadi ahli waris perusahaan, maka ia harus berkompetisi dengan kakaknya bernama Jai dan Ajay yang sudah jauh ikut andil di perusahaan. Hal mengejutkan terjadi, di mana Pijay sama sekali tidak tertarik. Ia benci keangkuhan Rajendran, karena dengan begitu hanya akan meruntuhkan kedamaian keluarga. Berbeda dari kakaknya, Pijay lebih tertarik merintis bisnisnya sendiri, berdiri di kaki sendiri. Ia sama sekali tidak tertarik harta yang bergelimangan. Ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Mendengar hal tersebut membuat Rajendran kesal. Jika memang Pijay tidak mau hidup bersama di kerajaannya dan tidak mau bergabung di perusahaan, silakan pergi saja dari rumah. Pijay diusir. Sudah selaku ibu mencegah kepergian Pijay. Di sini Pijay mengatakan jika ibu ingin aku bahagia, izinkan dirinya pergi. Meskipun jauh dari gelimangan harta, Pijay hidup damai di luar, melakukan sesuatu tanpa dicegah oleh siapapun. Tak terasa, Pijay sudah 7 tahun berpisah dari keluarga. Semua komunikasi terputus terkecuali dengan ibunya. Ia selalu berteleponan saling memberi kabar dengan ibu. Tentu hal tersebut dilakukan saat ibu jauh dari suaminya itu. Atas ketekunan dan kecerdasannya itulah yang membawa Pijay hidup naik ke level atas, di mana Pijay bersama temannya berhasil menciptakan sebuah aplikasi startup dan mendominasi aplikasi terbaik di India. Bisnisnya yang bergerak seperti GoFood dan Gojek. Untuk memperkembangkan sebuah bisnis membutuhkan investor. Satu wartawan menanyakan kenapa Pijay harus bingung mencari investor. Bukankah ayah Pijay seorang pengusaha ternama di India? Pijay menjawab, bahkan jika ayahnya ingin berinvestasi di bisnis miliknya, ia tidak akan menerimanya. Di dalam bisnis pasti ada persaingan. Rajendran Group kedatangan pesaing baru bernama Jai Prakash yang dikenal dengan JP, di mana JP bersanding dengan investor besar bernama Gautam untuk memenangkan tender proyek pertambangan. Akan tetapi rincian tender JP itu bocor kepada kedua putra Rajendran yang menjadi sebagai direktur. Ajay dan Jai segera gerak cepat melobi dan melakukan negosiasi dengan Gautam untuk bersanding. Menurut Gautam, kontrak dengan Rajendran sedikit menguntungkan dibandingkan dengan JP. Maka dari itu Gautam lebih tertarik untuk menginvestasikannya kepada Rajendran. Dengan begitu Rajendran menang telak atas tender konstruksi pertambangan tersebut. Ia menghubungi JP dan mengolok-ngoloknya. Gimana JP, senang bermain denganku? Rajendran menegaskan, jika kau ingin mengalahkanku, lewati terlebih dahulu kedua putraku. Kemudian Pak Gautam bersilaturahmi ke kediamannya Rajendran. Melihat suasana keluarga Rajendran di zaman sekarang, Gautam mengagumi Rajendran yang berhasil menyatukan keluarga besar, anak-anak, menantu, sampai cucu. Namun di sini Gautam menyinggung, dari tadi ia tidak melihat putra bungsunya, yaitu Pijay. Seketika suasana menjadi hening. Di balik bergelimangan hartanya, Rajendran mempunyai sesuatu yang sangat tidak mengenakan, di mana temannya bernama Anan, seorang dokter yang selama ini menangani Rajendran. Setelah pengujian bahwa Rajendran didiagnosis menderita kanker pankreas tahap keempat, Anan memvonis Rajendran hanya akan bertahan hidup selama 8 bulan. Mendengar hal tersebut, Rajendran sungguh terkejut dan ketakutan. Ia meminta kepada Anan untuk merahasiakannya. Penderitaan ia tanggung sendiri. Ia tak berani memberitahukan kepada istri tersayangnya karena takut merenggut kebahagiaan istrinya. Rajendran sungguh terbebani dan harus segera memutuskan siapa yang pantas menjadi ahli waris perusahaan sebelum ia meninggal. Di tahun terakhirnya ia ingin melihat Suda benar-benar bahagia. Untuk itu Anan menyetujui Suda yang ingin merayakan ulang tahun pernikahan yang sebelumnya ia tolak. Kemudian Suda menghubungi Pijay memintanya untuk pulang. Suda ingin di hari kebahagiaannya itu Pijay juga hadir. Mengingat sudah 7 tahun berpisah, ibunya tidak pernah lagi melihat kondisi putranya sendiri. Ia sangat merindukannya. Sudah memohon Pijay pulang untuk ibu. Di keesokan harinya, Pijay kembali pulang ke istana setelah 7 tahun tak menampakkan diri. Melihat itu ibunya sangat bahagia meluk erat putra tersayang, melepaskan kerinduan yang mendalam. Lalu Pijay memasuki istana, namun di sini ia mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, di mana Jai, Ajay, bahkan ayahnya serta keponakannya bernama Ria, anak dari Jai, bermuka datar, tidak sama sekali menyambut Pijay yang kembali. Disinilah Pijay melihat kondisi keluarganya yang berantakan, tidak ada keharmonisan sama sekali. Di mana Harry, seorang pembantu, menceritakan keluarga besarnya yang seharusnya bersatu justru acak-acakan. Terlihat mereka masing-masing makan sendirian. Konflik terjadi antara Jai dan Ajay. Di perusahaan mereka kelihatan bersatu, akan tetapi di dalam rumah mereka tidak akur hanya karena berkompetisi untuk memenangkan ahli waris. Pijay menghampiri ibunya, ia berkata,
sudah melayani mereka dengan baik, akan tetapi tidak ada yang mengingatkanmu sudah makan atau belum. Perhatian Vijay membuat ibunya luluh, di mana Vijay memperlakukan ibunya bak seorang ratu. Vijay bertanya, apakah ibu bahagia di sini? Ibunya menjawab, meskipun kondisi yang kian berantakan, seorang ibu harus selalu ada melayani mereka dengan baik. Sungguh ketulusan yang luar biasa dari seorang ibu. Berkat Vijay kini ibunya bisa kembali tersenyum merasakan kebahagiaan. Malam itu Vijay mendapatkan informasi dari temannya bahwa seorang investor asal Mumbai bernama Aditya tertarik untuk berinvestasi di bisnis startup Vijay. Di sisi lain, Departemen Pertambangan kembali membuka tender. Kali ini Rajendran Group memiliki pesaing berat yaitu JP. Untuk memenangkan proyek tersebut, Rajendran meminta kedua putranya menawarkan harga di atas penawaran JP dalam tender tersebut. Karena ini bukan soal untung atau rugi, akan tetapi soal identitas perusahaan. Ajay dan Jay menghadiri acara pertemuan antar kolega. Di sini Jay kedatangan selingkuhannya bernama Suwita. Suwita meminta kejelasan hubungan mereka berdua. Jay meminta waktu sampai ia mendapatkan hak ahli waris. Setelah itu ia akan menikahi Suwita. Di sisi lain, Ajay juga kedatangan investor bernama Mukesh, di mana Mukesh menagih hutang Ajay senilai 400 crore atau setara 800 miliar rupiah. Ditambah bunganya menjadi 1 triliun. Diketahui Ajay sempat berhutang untuk modal usahanya di 2 tahun lalu, dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rajendran. Rajendran dibuat mumet. Sebelum kematiannya ia harus segera mengumumkan siapa ahli warisnya. Rajendran belum mengetahui kualifikasi penuh di antara kedua putranya Jay dan Ajay. Apakah mereka layak atau tidaknya? Tak lama kemudian Rajendran mendapatkan telepon dari JP, di mana JP mengolok-olok Rajendran, sebentar lagi kerajaanmu akan hancur. JP akan memenangkan tender proyek pertambangan karena ia sudah tahu rincian tender Rajendran. Mengetahui hal tersebut, Rajendran langsung pergi menemui para direktur. Ia marah besar. Bagaimana informasi rincian tender bisa bocor? Ia meyakini ada pengkhianat di belakang, yang pada kenyataannya itu adalah ulah Ajay, yang dimana untuk melunasi hutangnya Ajay membocorkan informasi rincian tender Rajendran yang mungkin harganya lebih besar dari 1 triliun. Di sana Rajendran seketika terdiam ketika ia melihat di koran bahwa Vijay mendapatkan investasi untuk bisnisnya. Kini Vijay semakin bersinar di kakinya sendiri. Di sisi lain, Arti, istri dari Jay, terbebani, tak lagi menemukan ketenangan dalam hidupnya setelah mengetahui Jay selingkuh. Ia kedatangan adiknya bernama Divya. Divya meminta untuk menceraikan saja Jay. Akan tetapi Arti akan terus bertahan meskipun batin tersiksa. Itu semua demi anaknya. Melihat kedatangan Divya ke rumahnya membuat Vijay terpesona. Sebelumnya mereka pernah bertemu di 7 tahun lalu saat pernikahan Jay dan Arti. Pada saat itu Divya jatuh hati kepada Vijay. Akan tetapi Vijay sama sekali tidak tertarik dikala itu tampilan Divya yang masih lugu. Berbeda dengan sekarang, Divya yang semakin glow up. Justru sekarang Vijay yang terpincut hatinya. Akan tetapi di sini Divya tidak mengingatnya, bahkan ia tidak kenal dengan Vijay. Vijay yang mendengar tentang masalah Arti dengan kakaknya menyarankan Arti untuk melepaskan daripada terus bertahan dalam penderitaan. Hal tersebut membuat Divya kagum. Sebenarnya Divya masih ingat dengan Vijay. Ia berpura-pura lupa karena mengira Vijay sama dengan kakaknya. Tetapi kenyataannya Vijay tidak seburuk itu. LBK pun terjadi. Divya lebih sering datang ke rumah Vijay. Hal tersebut membuat Vijay bahagia, hati yang berbunga-bunga. Akan tetapi Vijay ini malu-malu kucing di hadapan ibunya. Vijay menunjukkan keberhasilan dalam bisnis yang ia jalankan kepada ibunya. Hal tersebut membuat ibunya sangat bangga terhadap Vijay. Namun di sisi lain ibunya sangat bersedih karena Vijay yang akan meninggalkan rumah lagi. Pesta ulang tahun pernikahan ibu dan ayahnya akan digelar. Pesta yang seharusnya membawa suasana kebahagiaan, namun malah menjadi hening amburadul seketika. Di mana selingkuhan Jay datang ke pesta tersebut. Tentu melihat itu, Arti tak lagi bisa menahan rasa sakitnya. Ia menghampiri mereka langsung menampar Jay. Sudah mencoba menahan menantunya yang akan pergi. Arti sudah sebisa mungkin bertahan. Akan tetapi, kali ini ia tak lagi kuasa menahan rasa sakit. Tak sampai di situ permasalahan timbul datang. Di mana Mukesh beserta pengawalnya datang untuk menagih hutang Ajay. Di mana Ajay telah berhutang yang kini menjadi 1 triliun tanpa sepengetahuan Rajendran. Mukesh juga memberitahukan bahwa Ajay sendiri yang membocorkan rincian tender Rajendran, yang membuatnya Rajendran kalah telak. Ajay marah karena merasa telah ditipu oleh Mukesh. Ia mencoba melawan, akan tetapi pengawal Mukesh menghajar Ajay. Meskipun tak akur, bagaimanapun keluarga tetaplah keluarga. Vijay mencoba menghentikan mereka dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Dengan tegas Vijay memperingatkan Mukesh untuk pergi dalam hitungan 5 detik. Jika tidak, jangan harap Mukesh bisa pulang. Hal tersebut membuat Mukesh ketar-ketir ketakutan, lalu ia bersama pengawalnya pergi. Kedua putra emas yang Rajendran banggakan justru mengecewakan. Berbalik dengan Vijay yang selama ini tidak dianggap, justru memberikan power energi positif untuk keluarga. Malam itu Vijay sedang mengemasi barang karena esok hari ia akan pergi. Kondisi rumah dan perusahaan yang sedang kacau, Rajendran menghampiri Vijay. Rajendran meminta Vijay untuk menetap di sini. Setelah menilai hanya Vijay lah yang berhak menjadi ahli warisnya untuk melanjutkan dirinya di perusahaan.
Sekali lagi, Vijay bukan tipe orang pemuja harta warisan. Vijay menolak dan mengatakan, bukankah dulu kau sendiri yang mengusirku? Tapi sekarang kenapa kau sendiri yang mencegah kepergianku? Ia datang ke sini karena ibu. Rajendran menyadari atas kesalahan di masa lalunya. Ia tak dapat menghentikan Vijay. Di keesokan harinya, Vijay hanya berpamitan kepada ibunya saja. Sedangkan dari atas, Rajendran hanya bisa meratapi kepergian Vijay dengan penuh kesedihan. Kekacauan di rumah dan di perusahaan yang membuat Rajendran depresi. Bahkan ia sama sekali tidak mau makan. Namun, tiba-tiba hal begitu mengejutkan terjadi. Vijay datang kembali dengan menatap wajah ayahnya sambil berkata, "Aku tidak ingin pergi, Bu," yang membuat ibunya terheran-heran. Yang ternyata Vijay sudah diberitahu oleh Anand bahwa ayahnya menderita kanker dan tidak akan hidup lama lagi. Akhirnya ego dari keduanya mulai mendingin. Rajendran mengakui kesalahannya di masa lalu. Atas segala kekacauan keluarga dan perusahaannya, sekarang ia yakin hanya Vijay yang dapat mengatasinya. Dan itulah mengapa yang membuatnya takut ketika Vijay pergi. Rajendran hanya ingin mati dalam keadaan damai. Namun begitu, keluarga tetaplah keluarga. Sejauh kita melangkah, keluargalah tempat kita pulang, di mana Vijay menyetujui dan akan melakukan permintaan ayahnya. Di keesokan harinya, berita datang dari Rajendran Group bahwasanya Rajendran mengumumkan dirinya yang akan pensiun dari kepemimpinannya dan sekaligus mengumumkan ahli waris yang akan meneruskannya, yang tak lain tak bukan ialah Vijay. Hal itu, Vijay untuk pertama kalinya memasuki kantor Rajendran Group. Ia disambut hangat oleh semua orang. Kursi tahta kepemimpinan yang selama ini diperebutkan oleh Jai dan Ajay justru jatuh ke tangan Vijay. Tentu hal tersebut yang membuat kedua kakaknya tidak terima. Vijay mengatakan, dulu ia datang untuk ibu, tetapi kali ini ia datang untuk ayah. Hari itu Vijay turun langsung ke lapangan, akan tetapi ia malah mendapatkan hal konyol, di mana justru para pegawainya yang mencoba menyerang Vijay. Ternyata itu ulah Jai yang tidak terima atas Vijay yang menjadi pemenang ahli waris. Jai mengatakan bahwa yang bisa mengendalikan para pekerja hanya dirinya. Lalu ia menyuruh mereka untuk mencincang Vijay di tempat. Jai tidak tahu kehebatan putra kesayangan ibunya dalam bertarung. Ia salah memilih lawan. Pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Jai betapa dibuat terkejut melihat keganasan Vijay dalam bertarung. Hal tersebut membuat ia ketakutan sampai-sampai ia ngompol dan kecipirit. Sehabis pertarungan, Vijay menyuruh pegawai untuk menghancurkan mobil Jai. Akan tetapi Jai diprank. Itu hanya untuk membuktikan siapa sekarang yang bisa mengendalikan para pekerja. Lagian Vijay tidak mau pulang dengan jalan kaki. Lalu dengan tengil ia masuk ke mobil dan menyuruh anak buahnya memberikan uang receh kepada Jai untuk ongkos pulang. Mantap. Masalah tak sampai di sana, di mana Jai dan Ajay melakukan protes kepada ayahnya. Mengapa harus Vijay? Terus kami ini dianggap apa? Vijay datang dengan tenang. Apakah kalian bayi bodoh? Bukankah kalian tidak menyadari telah melakukan kesalahan yang disengaja? Apapun yang sudah terjadi tidak bisa diubah, terkecuali diri kita yang harus berubah. Vijay menawarkan kerjasama kepada mereka berdua, namun mereka tidak mau menerimanya, memilih untuk pergi dari rumah. Ibu mencoba menahan mereka yang akan pergi. Ia sangat bersedih, putra-putranya beserta menantu cucu meninggalkan rumah. Tapi apalah daya, itu kemauan mereka. Masalah eksternal di perusahaan belum berhenti, di mana para dewan direksi sebagian tidak setuju atas terpilihnya Vijay. Untuk bisa menduduki kursi kepemimpinan harus melalui voting suara, dan Vijay diberikan waktu 2 hari. Ternyata itu semua ulah Ajay. Rapat kembali digelar. Nampaknya Ajay sudah pede akan memenangkan voting, hingga ia lupa siapa orang yang dihadapinya. Dengan cerdik dalam 2 hari terakhir, Vijay sudah mengkantongi kebusukan para dewan direksi hingga masalah pribadi mereka, di mana Vijay mengancam mereka. Ia akan menceritakannya ke publik. Tentu hal tersebut membuat para dewan direksi ketar-ketir ketakutan. Pada akhirnya para dewan direksi beralih suara mendukung Vijay sebagai pemimpin atau CEO perusahaan Rajendran Group. Namun masalah baru muncul, di mana Departemen Pertambangan menyegel proyek pertambangan Rajendran. Lalu Vijay dan Rajendran melakukan protes ke Departemen Pertambangan. Pak Komisaris menjelaskan masalahnya bukan di hukum kita, namun semua itu atas permintaan kedua direktur Anda, yang ternyata itu ulah Jai dan Ajay. Diketahui mereka berdua masih menjabat sebagai direktur di perusahaan Rajendran Group yang masih memiliki wewenang. Tak menyangka kedua putranya yang dulu menjadi power di perusahaan justru sekarang malah bergandengan dengan musuh untuk melawan dirinya. Jai dan Ajay menyarankan pada JP untuk menaruh harga di 6.000 crore. Dengan begitu mereka berdua yakin akan menang, karena mereka berdua persis tahu rincian perhitungan Rajendran. Kemudian JP bergandengan dengan seorang pengusaha hebat asal Mumbai, seorang investor besar bernama Aditya. Di sisi lain Rajendran dibuat putus asa bagaimana cara mengatasi supaya memenangkan tender. Sedangkan segala bentuk aspek rincian perhitungan tender miliknya Jai dan Ajay yang tahu, yang sekarang berada di pihak musuh.
15 perusahaan telah mengajukan penawaran untuk proyek pertambangan. Departemen mengumumkan penawaran tertinggi yang berhak menjadi pemenangnya yang tak lain tak bukan adalah JP Group. Sedangkan Rajendran Group berada di urutan kedua. Jai dan Ajai sangat bahagia atas kekalahan Pijai dan Rajendran. Begitu pula JP yang terus mengolok-olok Pijai. Ia menyuruh menanyakan kepada Rajendran bagaimana sakitnya terkena pukulan kekalahan. JP dan kawan sudah menang, ia tinggal menunggu kedatangan Aditya untuk menandatangani tender dan menyerahkan ceknya. Tak lama Aditya datang, ia disambut baknya seorang raja. Namun Aditya mengatakan, bentar dulu, saya memang bos Anda, tapi Anda tidak tahu siapa bos saya. Bos Aditya yang tak lain tak bukan ialah Pijai. JP, Jai, Ajai dan Mukes dibuat terkejut. Waduh, bagaimana bisa? Apakah kalian tidak ingat sebelumnya Pijai mendapatkan investor dari Mumbai bernama Aditya untuk bisnis startupnya? Nah, karena keadaan mendesak, sebagai pengganti Pijai menyuruh Aditya untuk berinvestasi saja di Rajendran Group. Sebenarnya dari awal Aditya sudah tahu siapa yang sedang dilawan JP. Namun ia menuruti Pijai yang mau memberikan kejutan kepada JP dan kawannya. Mame. Pijai hanya ingin mengajarkan mereka bagaimana cara bermain dengan benar. Tak henti-hentinya Pijai mengolok-olok JP yang membuatnya pusing. Bagaimana JP? Kena pukulan kekalahan sakit gak? Pada akhirnya yang menandatangani dan menjadi pemenang tender proyek pertambangan adalah Rajendran Group. Segel proyek pertambangan kembali dibuka. The Big Boss alias Pijai turun tangan langsung untuk menata para pekerja supaya bekerja dengan baik. Tak hanya itu, Pijai memerintahkan untuk membangun fasilitas seperti sekolah, puskesmas, pasar, jalan, dan sistem transportasi di 18 desa yang dekat dengan pertambangan. Hal tersebut untuk mensejahterakan mereka. Sungguh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Lagi-lagi masalah tak kunjung selesai, di mana Ria, anak Arti dan Jai belum pulang ke rumah sejak ia pulang sekolah. Jai marah kepada Arti yang tidak becus menjaga putrinya. Keadaan semakin runyam, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Teman Ria memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Ria menceritakan akan kencan dengan seorang melalui aplikasi di sebuah tempat. Kemudian mereka mendatangi kantor polisi untuk mengecek semua rekaman CCTV. Terlihat Ria dibawa ke satu tempat yang menjadi perdagangan manusia. Polisi menjelaskan bukan hanya Ria saja, sebelumnya sudah banyak korban. Untuk bisa memasuki wilayah tersebut, polisi membutuhkan waktu 3 jam. Arti tak kuasa, ia menangis histeris, khawatir terhadap putrinya. Tanpa banyak basa-basi, karena sedikit mereka terlambat bertindak, maka akibatnya fatal. Pijai mendapatkan informasi bahwa di wilayah tersebut kumpulnya para preman-preman yang diketuai oleh Anthony. Pijai tak peduli siapa mereka, mau sehebat sejago apapun mereka, karena sama-sama tidurnya merem. Pijai datang secara baik-baik menanyakan di mana Anthony. Namun seketika para preman langsung garang. Ada satu preman yang konyol mengusir Pijai dengan mendorongnya. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Pijai yang kemasukan jurik Cidampit mengobrak-ngabrik markas mereka. Tak memberinya ampun hingga rata di tangan seorang Pijai. Pijai menanyakan di mana Anthony. Ternyata Anthony sudah tumbang. Kirain keras, ternyata tisu. Pijai menyuruh Anthony untuk membawa Ria kembali. Tak lama polisi datang meskipun terlambat. Pada akhirnya Ria dan para remaja lainnya dapat diselamatkan. Jai dan Arti sangat bersyukur Ria telah kembali dengan kondisi baik-baik saja. Hikmah di balik peristiwa tersebut, Arti mau kembali pulang, mengingat Arti dan Jai belum resmi bercerai. Sudah dan Rajendran menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Akan tetapi, Jai yang masih pusing, ia memilih untuk pergi. Di perjalanan, ia teringat dengan Ria. Pada akhirnya, di keesokan harinya, Jai menurunkan egonya, ia kembali pulang ke rumah. Hal tersebut yang membuat ibunya sangat bahagia. Jai meminta maaf kepada ayahnya, mengakui kesalahan kepada Arti, meminta untuk memperbaikinya. Ia juga berterima kasih kepada Pijai yang telah menyelamatkan anaknya. Suasana menjadi haru bahagia. Akhirnya mereka menurunkan egonya masing-masing. Di malam harinya ibu melihat Rajendran yang terkapar di toilet. Rajendran segera dibawa ke rumah sakit, untungnya masih bisa diselamatkan. Di rumah sakit Anan menceritakan yang sebenarnya yang menimpa Rajendran. Itu kenapa alasan Pijai mau pulang lagi, karena ia yang beritahu bahwa Rajendran tidak akan hidup lama lagi. Pijai datang bukan untuk harta warisan, tetapi untuk memberikan kematian yang damai bagi Rajendran. Ibunya ingin Pijai membawa Ajai pulang. Mereka ingin bersatu sebelum ayah meninggal. Kemudian Pijai mendatangi Ajai yang tengah melakukan rapat peresmian perusahaan baru bersama JP. Pijai datang meminta Ajai untuk pulang. Akan tetapi Ajai menolak pulang meskipun ia sudah tahu bahwa ayah tidak akan hidup lama lagi. Ajai sudah kecewa dan tidak mau berikatan lagi dengan keluarga. Tak henti-hentinya JP terus merayu Pak Gautam untuk menjadi investornya. Akan tetapi itu ditolak oleh Gautam. Dikarenakan ia sudah terikat kesepakatan dengan Rajendran Group, ia takut kena masalah hukum. Ajai yang masih menjabat sebagai direktur di Rajendran Group, ia bisa membatalkan kesepakatan itu. Pada akhirnya Gautam menyetujui kesepakatan baru dengan JP. Tak lama Jai dan Pijai datang. Kali ini Jai langsung yang meminta Ajai untuk pulang.
Akan tetapi Ajay tidak mau karena baru saja ia mendapatkan kesepakatan baru yang menguntungkan. Vijay hanya tertawa. Ajay lupa siapa pemimpin dirinya. Hari itu juga Vijay memecat Ajay sebagai direktur di Rajendran Group. Secara tidak langsung kesepakatan Gautam dengan Rajendran tidak bisa dibatalkan karena Gautam takut terkena masalah hukum yang menimpanya di atas kesepakatan itu. Ia membatalkan kesepakatan dengan JP. Sekarang Ajay tidak memiliki jabatan apapun. Bahkan ia ditipu oleh JP, di mana Ajay tidak bisa menjual saham satupun tanpa seizin JP. Merasa dikhianati, Ajay marah. Para pengawal JP langsung menghajar Ajay. Vijay membiarkan Ajay dihajar sampai di mana Ajay berkata minta tolong dan ingin pulang. Setelah dihajar habis-habisan, Ajay menyadari ternyata hanya keluargalah yang menerima dirinya apa adanya meskipun dalam kondisi apapun. Ia mencoret kesepakatan dengan JP yang seharusnya ditandatangani. Ajay sadar dan meminta maaf dan berkata, aku ingin pulang. Disitulah Vijay beraksi. Semua pasukan JP dibabat habis di tangan Vijay seorang. Melihat keganasannya, JP merinding ketakutan. Vijay mengatakan dirinya bisa saja menghabisi JP, tapi ia tidak tega mengingat JP sudah lansia. Vijay hanya menasihati, apa sih bung yang kau kejar? Harta, jabatan, supaya Anda merasa puas. Ayahku juga sama, sangat berambisi. Tetapi apa yang ia katakan setelah menaklukkan dunia, ia hanya ingin mati dengan damai. Pada akhirnya ketika saudara itu kembali menjadi akur seperti di masa kecilnya. Ajay pulang ke rumah dengan membawa anggota keluarganya. Tentu hal tersebut membuat ibu dan ayah sangat bahagia. Ajay menangis meminta maaf kepada ayah. Suasana keluarga menjadi hangat bersatu padu dalam keharmonisan. Pemandangan yang langka, di mana itu tidak terjadi sebelumnya. Itu semua tentu berkat Vijay. Ayahnya sangat berterima kasih kepada Vijay. Bahkan Vijay memberikan lebih apa yang ayah minta. Rajendran meminta maaf kepada Vijay. Dulu tidak bisa memberikan apapun. Di sini Vijay mengatakan, tidak peduli berapa banyak masalah antara ayah dan anak, ayah tetaplah ayah, sosok pahlawan bagi seorang anak laki-laki. Ia mengajak